Jawabannya asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Vika Mutiara Ananda, IPC dari Tiga Raksa. Teman-teman, saya ini adalah ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak. Anak pertama saya itu usia 25 bulan dan anak kedua saya itu usianya 8 bulan. Teman-teman, asik banget ya ketika saya memulai untuk menjalani bisnis di rumah aja, bisnis rumahan. Jadi saya bisa melihat perkembangan anak-anak saya dari rumah dan juga saya bisa mempunyai penghasilan sendiri. Nah, kali ini saya ingin bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh reseller saya. Jadi kontennya kali ini adalah reseller bertanya dengan IPC-nya. Jadi banyak banget yang nanya, asik nggak sih gabung di Tiga Raksa? Asik nggak sih jadi reseller Tiga Raksa gitu? Jawabannya asik banget. Bocah ngapa ya? Lah bocah ngapa ya? Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya screenshot di sini. Pertanyaan dari reseller. Gimana jawaban saya? Tunggu saja. Oke, langsung ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Dede Nailul. Hai Dede Nailul, ini teman TK saya yang sekarang udah naik jadi IPC. Semangat, go qualify. 1. Berapa bonus terbesar selama gabung di Tiga Raksa? Boleh dong kepo supaya memaju penjualan. Kepo ya. Ya, bonus terbesarnya selama jadi reseller apa IPC nih gitu. Kalau jadi IPC kemarin alhamdulillah saya dapat bonus 10 juta bonus loyalty dan 2,5 juta bonus konsisten qualified selama 1 tahun. Jadi totalnya ada 12 juta sekian dipotong pajak. Nah, alhamdulillah itu dapat bonus yang nggak kita sangka-sangka, yang cuma kerja dari rumah tapi bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta. Jadi tetap semangat semuanya. Yang kedua dari Hilda Basri. Hai, calon besan, asik. Yang sudah menjadi IPC sekarang. Awal jadi IPC gimana? Kepikiran gak sih bakal kayak gini bisa dapat tiket umroh gitu? Awal jadi IPC gimana ya? Awalnya tuh berat banget, soalnya waktu saya daftar IPC saya lagi hamil 9 bulan, hamil anak pertama. Terus perjalanan dari rumah ke kantor itu dulu waktu zaman saya itu trainingnya itu di kantor Tiga Raksa. Kebetulan saya di Jakarta, jadi saya langsung ke HO. Itu perjalanan dari rumah macet banget sumpah ya, itu 2,5 jam, lagi hamil 9 bulan. Trainingnya dari pagi sampai sore, dan alhamdulillah hari keduanya dulu masih ada kantor cabang, jadi hari keduanya di Bekasi deket rumah. Nah, awalnya tuh berat, soalnya kenapa ya saya bilang berat? Lagi hamil, nunggu lahiran, terus harus bangun tim dari awal lagi, itu berat banget tantangannya. Tapi alhamdulillah saya punya temen-temen yang bisa bantu saya gitu kan. Ada Dina, terus ada Miftah, ada Maulida, ada Dini, pokoknya ada temen-temen reseller yang benar-benar ngebantu saya. Dan alhamdulillah waktu sebulan saya menjadi IPC itu saya 50 unit gitu, walaupun di kuartal pertama saya tidak qualified gitu karena unit saya kurang dari 300 unit. Jadi waktu itu berapa ya? 175 unit gitu, masih kurang banyak ya. Ya tantangannya ya tuh baru lahiran jadi IPC, gimana ya rasanya? Ya pusing, terus ya gitu deh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. A few moments later. Nah, terus keduanya, kuartal kedua saya benar-benar saya yakin gitu ya Allah, saya mau qualify, saya mau 300 unit. Alhamdulillah Allah kasih 2 kali lipatnya, jadi 600 sekian unit dan saya menjadi IPC qualify. Terus Q3-nya saya 800 unit, 800 sekian. Terus Q4-nya saya 1.500 unit. Jadi totalnya waktu saya awal jadi IPC itu 3.400 sekian unit. Tapi saya melewatkan banyak sekali bonus dan juga trip dari Tiga Raksa, tapi ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah gitu kan. Dan saya bertekad di 2019 yang kemarin saya lewatkan saya harus kejar tuh. Dan alhamdulillah tahun 2019 saya mendapatkan tiket umroh dan saya wasilahkan kepada orang tua saya. Oke, pertanyaan yang ketiga itu dari Eri. Berapa lama kakak jadi reseller sampai naik jabatannya jadi IPC dan apa suka dukanya? Saya gabung jadi reseller di Tiga Raksa itu tahun 2016 bulan
bulan Agustus waktu itu. Dan kalau nggak salah 1,5 tahun saya jadi reseller, saya naik jadi PC. Nah, tahun 2018 bulan Februari. Suka dukanya banyak sih ya, paling kebanyakan sih sukanya. Dari sini saya mendapatkan banyak banget teman dari berbagai daerah. Terus sukanya lagi banyak banget sih ya, nggak bisa disebutin satu-satu tuh. Terus kalau salah dukanya yang mandek arisan, udah itu aja. Suka dukanya. Oke, yang keempat, jadi enakan mana kak jadi reseller dan EPC? Ayo, enakan mana? A few inches later. Iya, enakan jadi EPC lah. Kalau jadi EPC tuh banyak banget triknya, banyak banget bonus, dan banyak banget yang bakalan kalian dapat di sini. Kalau jadi reseller kan ya belum bisa dapat trip gitu, belum bisa dapat bonusnya gitu. Jadi kalau saya bilang sih enakan jadi EPC-nya, walaupun kalau kata orang pusing jadi EPC gitu, tapi sesuai lah dengan bonus yang akan kalian dapat. Oke, yang kelima dari Lena. Bagaimana bagi waktunya kak, bocil sama kerjaan? Bagaimana ya? Ya ini ya banyak banget yang ditanyain gitu kan, punya bayi 2, terus gimana sih pekerjaan jadi EPC terus jadi ibu juga ya. Jadi gini, saya itu tipe orang yang ya udahlah gitu kan, ya nggak usah dipusingin juga. Jadi ya udah, ketika anak-anak saya tidur, saya megang handphone, saya ngecek ada apa aja info-info yang didapat di grup. Terus kalau enggak ya anak-anak pertama udah bisa main sendiri ya, jadi dia nonton atau saya kasih buku karena banyak mainannya, jadi dia bisa main sendiri gitu kan. Dan terus saya ngecek, saya bilang aja, bunda mau kerja dulu, mau buka laptop, jangan recokin ya, walaupun pada akhirnya dia ngerecokin saya dan saya tutup laptop. Kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja bagi waktunya, dan alhamdulillah sih bisa gitu kan, karena mungkin dibantu juga ya sama karena masih sampingan sama orang tua. Jadi kalau misalnya saya lagi ribet, menitip anak ya gitu. Oke, yang keenam dari Ria. Pernah down nggak saat awal mulai jadi EPC, dan apa yang bikin bangkit lagi? Banget, pernah. Jadi tuh awal EPC saya nggak apa ya dibilang nggak dibimbing ya gitu deh pokoknya. Lah bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Jadi tuh bingung, bingung ini gimana ya cara ordernya, ini gimana ya bangun timnya, ini gimana ya gitu. Itu down banget, apalagi habis lahiran gitu kan. Sempat mau baby blues juga karena pusing. Ini banyak yang kayak gini lah, ada order arisan, ada orderan cash begini tapi habis sesar, terus baru punya anak ya, jadi ngedrop doang. Terus bangkitnya lagi karena saya punya mimpi di sini. Banyak banget ya hal-hal yang saya ingin capai di sini, kayak saya mau umrohin orang tua saya, jadi saya harus kejar mimpi saya di sini. Jadi itu yang bikin bangkit lagi, yaitu mimpi saya. Jadi ketika misalnya lagi down, lagi nggak enak hati gitu kan, ya udah gitu, mendingan lepas handphone terus main sama anak. Ketika itu ya udah hilang, kita balik lagi kerjaan dan ingat mimpi, karena saya selalu tulis mimpi saya di kertas. Ketika saya down ya saya lihat lagi mimpi-mimpi yang belum saya capai dan harus saya capai, jadi kita bangkit lagi. Oke, yang ketujuh dari Endah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi reseller yang baik? Jadi reseller yang baik itu yang penting mau belajar, karena kalau misalnya kita nggak mau belajar ya kita gimana mau mengupgrade diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kakak EPC lagi adain pulwa, adain training, itu disimak dulu ya, disimak. Jadi itu yang bikin kita terus mengupgradekan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu ya Cin. Oke, yang ke-8, Esi. Kadang suka down kalau lagi nawarin terus dicuekin, tata cara biar closing berudulan. Gak apa-apa. Jadi awal mula jadi reseller tuh banyak banget saya ditolak ya, karena lihat harganya. Harganya mahal banget sih, gini. Gak apa-apa, terus saya posting gitu. Kalau misalnya udah punya produk, foto aja anaknya lagi main gitu. Kalau saya dulu gini, anak hafal Asmaul Husna, terus ada boneka Hafiz Doll gitu kan. Alhamdulillah ya gitu. Abang Jahir waktu itu dulu masih ada Jahir di sini. Alhamdulillah Abang Jahir udah bisa Asmaul Husna gitu, pakai boneka Hafiz Doll gitu. Banyak sekali Asmaul Husna yang sudah dihafal sama Abang Jahir, atau lagi belajar kosakata atau belajar doa-doa harian kan juga bisa gitu. Jadi kita tonjolin manfaat barang yang kita jual itu. Jadi orang nggak mikirin harganya lagi. Oh iya, manfaatnya banyak ya gitu. Terus nih seperti kayak buku-buku ini, anak-anak jadi lebih senang di rumah gitu, nggak bete gitu kan. Jadi kita tonjolin manfaatnya itu apa, jadi dia calon customer itu nggak mikirin lagi harganya. Aku jadi ngeblank ya gara-gara angin ketiup-tiup nih, jadi ngantuk. Lah ngapa bocah?
9. Septiani Eka, apa sih jawaban Kak Vika kalau ada yang nanya apa sih yang bikin mahal dari mainan yang kita jual? Suka ditanya kayak gitu. Yang bikin mahal itu karena produk kita premium, yang jelas bukan kaleng-kaleng ya. Jadi bahan-bahannya itu premium, terus manfaatnya banyak banget. Jadi ini mainan ini nggak cuma kalau rusak langsung buang di tempat sampah, enggak. Jadi mainan ini tuh jangka panjang kalau menurutku gitu ya. Mainan buku-buku ini tuh jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita punya anak lagi, gitu, oh iya ini bisa nanti buat adiknya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, buku Muhammad is My Hero, ini tuh dari umur anak 0 bulan ini tuh bisa kita ceritakan tentang Rasulullah sampai nanti mereka nanti sekolah, ini tuh masih bermanfaat. Jadi tuh mainan jangka panjang, dan kalau menurut saya lebih lebih hemat dibanding kalau misalnya beli mainan yang nanti rusak buang 50.000 gitu misalnya, rusak berapa hari kemudian buang terus beli lagi gitu. Itu justru yang lebih mahal, yang sedikit lebih mahal itu dibanding kita beli harga jutaan tapi buat jangka panjang, buat bisa nanti kita turunkan ke anak cucu kita kayak gitu. Jadi menurut aku lebih murah sih dibanding yang main langsung buang. Oke, nomor 10, Eci. Hai Eci, teman kuliah saya ini. Gimana solusi buat mengatasi customer yang ikut arisan tiba-tiba mandek di tengah jalan? Kasih tahu dulu syarat dan ketentuan arisan. Jadi itu arisan ini harus benar-benar ya, kita juga harus cari customer yang benar-benar dijaga amanahnya supaya nggak mandek di tengah jalan. Saya pun juga pernah punya customer yang seperti ini. Jadi mengatasinya ya kita main feeling sih, kalau saya main feeling. Kalau misalnya customernya, aduh nih nggak bakalan beres nih, ya udah nggak usah dilanjutin lagi follow up-nya. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba mandek di tengah jalan, ya kita balikin lagi syarat dan ketentuannya. Ketentuan dalam arisan itu apa, terus ketentuan ya kita pinter-pinter kita aja gitu. Jangan kayak gitu lahnya. Kita sama-sama punya kebutuhan, jadi jangan asal mandek di tengah jalan. Jadi insya Allah customer itu pun akan mengerti dan diusahakan untuk melunasi iuran arisannya. Jadi segitu aja teman-teman pertanyaan seputar reseller bertanya kepada EPC. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Diambil yang baiknya aja, dibuang yang buruknya. Tetap semangat semuanya di masa pandemi wabah corona seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, dan kita berdoa terus sama Allah supaya nanti bulan Ramadan wabah corona ini hilang dari muka bumi ini, dan kita menyambut Ramadan dengan sukacita lagi dan bisa berkumpul bersama keluarga, karena udah kangen banget kumpul sama keluarga, kumpul sama saudara, kumpul sama teman-teman semuanya ya. Jadi jangan lupa cuci tangannya, mandi yang bersih dan makan yang bergizi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.